Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anta ja'alal Qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a husni wa dhahaba hammi wa ghammi. Ya Allah, jadikanlah Quran yang agung ini penyejuk hatiku, penerang dadaku, pelipur kesedihanku, dan pengusir kegelisahan serta kegalauanku. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ahlullah, ahlul Quran yang selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini jauh lebih baik, lebih indah dari hari-hari kemarin. Semakin dekat kita pada saat-saat yang menentukan, seperti yang dialami oleh saudara kita Mijadid. Mudah-mudahan itu saat yang paling indah, paling membanggakan, paling membuat kita menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi semangatnya memburu surga. Salah satu poin penting yang selalu ada dalam benak kita, ia akan selalu mengarahkan kita agar berpacu dan berpicu dalam kebaikan bersama Al-Quran. Dalam arti selalu menjaga hubungan kita dengan Al-Quran, bahkan kita meningkatkan hubungan ini dengan sebaik-baiknya, yaitu kita harus mengambil pelajaran dari makhluk Allah yang disebutkan oleh Allah, agar kita tadi lebih termotivasi, lebih semangat, dan selalu punya perhitungan yang cermat. Jangan sampai iman kita kepada Al-Quran khususnya berkurang kekuatannya, tapi harus sebaliknya. Itu yang Allah sampaikan di surah Al-Hasyr ayat 21. Al-Hasyr 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, benar-benar engkau Muhammad melihatnya khasyi'an. Ya Allah, karena takutnya kepada Allah, maaf, dia tunduk terpecah, khasyi'an, tunduk, mutasaddian, terpecah, min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, Allah membuat percontohan, permisalan. Ingat ya jemaah sekalian, kalau itu dipilih, kalau itu dipilih oleh Allah, berarti itu contoh yang tidak ada saingannya. Artinya kita jangan berpikir yang lain lagi gitu loh. Ikut saja cara Allah membimbing akal dan pikiran kita.
lihat itu gunung, kan gitu ya. Lihat itu gunung, kokoh, kuat, wih, luar biasa tuh gunung, kan begitu. Tapi ketika Quran diturunkan padanya, dia tunduk, terpecah, bahkan dia tunduk dan terpecah. Faktanya gunung tidak punya akal. Tapi begitulah hakikat interaksi seorang hamba dengan Al-Quran, bahwa setiap ayat yang turun pada kita harus berpengaruh dalam diri kita, harus merubah diri kita. Lihat itu gunung. Nah, kalau bahasa agak sedikit nyindir, nggak malu tak kamu? Hah? Nggak malu? Saya kira begitu. Oh, kita malu dong. Nah, bagus. Al-haya'u minal iman. Ini hubungannya lagi kan? Nah, tumbuhkan rasa malumu. Kalau tidak banyak perubahan yang terjadi dalam dirimu ketika Al-Quran datang padamu dalam bentuk kita pelajari, kita baca, kita hafalkan, sementara gunungannya bisa berubah. Astagfirullahaladzim. Iya, malu saya, kan begitu jemaah sekalian. Astagfirullahaladzim. Begitu hebatnya Al-Quran itu. Dan itulah hakikat Al-Quran dalam pandangan kita sebagai seorang mukmin. Harus mampu merubah sikap kita. Untuk apa? Khasyi'an mutasaddian, yaitu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk tunduknya gunung, sampai gunung itu terpecah. Terus padahal bagaimana ya gunung itu bisa dipecah seperti itu? Kekuatan yang luar biasa, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu satu. Jadi ya Allah, kita kemudian evaluasi nih. Ya Allah, sejauh mana perubahan yang aku alami bersama Quranmu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Masih istilahnya itu jauh panggang dari api. Astagfirullahaladzim. Makanya ma'asyiral muslimin, pasti orang alim itu, pasti orang alim yang berusaha mendalami Al-Quran pasti semakin banyak istighfarnya. Tolong diingat ya, bukan makin sombong, bukan. Karena ini paling pertama dan utama yang kita harus evaluasi, perubahan apa yang ada dalam diriku setiap aku berinteraksi dengan Al-Quran. Allah bimbing, khasyi'an mutasaddian, seperti gunung. Engkau semakin tunduk mestinya, bukan sombong, bukan asyik memvonis kebenaran milik pribadi dan kelompok, bukan itu. Itu kayaknya belum kita temu dalilnya, kayaknya perlu dalil itu ya. Artinya dalil kalau belajar kita kemudian boleh mengklaim itu, tolong cari dalilnya dulu ya. Karena kan ikat sunnah kan kita. Tapi kalau dalil yang jelas, begitu turun Al-Quran, apa tadi? Khasyi'an mutasaddian. Ingat, tidak ada huruf jeda antara turunnya Quran dengan perubahan. Khasyi'an, nggak pakai fa khasyi'an maka akan tunduk, atau thumma khasyi'an, tidak. Itu waktu, perlu waktu. Ya Allah, begitu turun sampai Quran padanya, langsung ada perubahan. Ini yang pertama dan utama yang harus dievaluasi kita bersama ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang menarik lagi, agar terjadi perubahan dalam dirimu seperti gunung,
Allah sampaikan pada ayat berikutnya, min khasyatillah, karena gunung itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting ini. Jadi kalau kita ingin merasakan perubahan Al-Qur'an lebih cepat, milikilah sifat khasyatillah. Milikilah sifat takut kepada Allah. Itu yang akan menjadi magnet yang akan membuat perubahan itu lebih cepat kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Min khasyatillah. Makanya kan Allah sampaikan di banyak ayat bahwa memang peringatan Quran itu bermanfaat buat orang yang takut kepada Allah. Di surah Toha misalnya, illa tadhkiratan liman yakhsha. Tidak lain Quran itu menjadi peringatan, bimbingan yang memuliakan orang-orang yang selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Liman yakhsha. Jadi sebuah fiil yang selalu berkesinambungan ada di hati orang yang beriman, liman yakhsha, untuk bisa mendapatkan petunjuk Al-Qur'an. Liman yakhsha. Quran itu bisa jadi peringatan, bimbingan, hidayah, rahmat, pemuliaan dan seterusnya. Liman yakhsha, kalau dalam dirinya tumbuh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap saya menyampaikan tentang Al-Quran, setiap jamaah duduk mendengarkan talim Al-Quran, kondisikan hati kita, ya Allah, ya Allah, rasakan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita mau membahas firman Allah, Allah yang Rabbul Alamin. Apalagi kita melakukan taklim ba'da sholat, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudah mengkondisikan hati, ada khasyatullah di sana. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Ya Allah, segala puji bagi Allah. Pujian yang keluar itu diantaranya juga karena takut kepada Allah. Ya Allah, memang Engkau maha agung, karena Engkau adalah Rabb, pencipta, pemilik dan pengatur alam raya ini sendirian. Harus refleks dalam diri kita, ada khasyatullah dengan menyebut Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Udah sederhana aja mas sekalian, sederhana ya. Kalau kita berpapasan dengan anjing galak, lewat anjing galak, ya kan? Ada nggak perubahan dalam diri kita? Langsung itu ada efeknya, ada anjing galak. Kalau ada pembesar lewat, pembesar ini adil sekali. Seluruh rakyatnya setiap bulan dikasih 5 juta. Misalnya lewat dia, rasanya ya apa gitu, membayangkan ada pemimpin ya. Ini bayangkan nih, misalnya sebangil misalnya ya, Camat Bangil misalnya, memberi rakyatnya semua 5 juta per bulan. Wih, dia datang menemui kita, rasanya ya opo gitu, coba. Pasti beda kan mas sekalian. Dibanding ketika kita mendengar dia, misalnya dia pemimpin yang korup misalnya, dia lewat, langsung kita ngos, kan gitu kan.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Refleks apa yang kita rasakan. Jangan sampai tidak ada refleks rasa di hati. Tolong. Maka sekarang ini Allah meminta kita itu bukan sekedar tahu, tapi min khasyatillah, seperti gunung itu loh. Rasa takutnya kepada Allah membuat dia tunduk dan terpecah. Setiap ayat yang turun padanya, lau anzalna hadzal Qur'an. Mari jemaah sekalian, ini perkara urgen jemaah sekalian. Jadi pengaruh keagungan Allah itu lebih terasa daripada apa ya? Daripada besarnya kebosanan yang muncul karena kita sudah rajin taklim 10 tahun, 20 tahun. Lebih besar khasyatullah. Itu tauhid. Kan gitu ya? Kita merasa alimnya dalam sekali, alimnya dalam, se-Indonesia misalnya, seluruh jamaah Islam itu paling alim se-Indonesia, ya. Nah, bisikan merasa alim membuat kita kadang-kadang ingin, ya biasa aja, saya sudah alim se-Indonesia. Lebih besar khasyatullah yang ada dalam diri kita. Itu cara kita memanage hati kita, karena setiap detik, setiap saat selalu ada godaan setan yang menghembuskan melalui sarana ilmu kita, termasuk sarana bosan, sarana capek, sarana ngantuk, wasilah sibuklah namanya. Ya, mari kita kalahkan dengan min khasyatillah, karena kita sedang membahas Al-Quranul Karim. Semangatnya! Ya Allah, ya Rabbi Karim. Jadi karena tadi manfaat Quran itu lima yakhsha, bagi orang yang selalu menumbuhkan rasa takut dalam dirinya. Kita coba ayat yang lain yang senada, bahwa takut kepada Allah itu memformat pribadi kita untuk mengikuti Al-Quran. Misalnya di surah Al-Mu'minun ayat 57, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sungguh mereka adalah orang-orang yang karena takutnya kepada Rabb-nya. Ingat ya, ini berarti Allah memperkuat kata-kata Rabb itu menimbulkan rasa takut kepadanya. Ya Rabb, khasyah. Ya Rabb, khasyah di sini. Mushfiqun, membuat dia merasa lemah, yang artinya membuat dia selalu tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gara-gara khasyat Rabbihim. Dia nggak nolak lagi, dia nggak menolak lagi, dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak akan menolak lagi nilai Al-Quran untuk kita terapkan. Karena apa tadi? Min khasyati rabbihim mushfiqun. Jadi rasa takut yang memunculkan ketaatan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi misalnya, man khasyiyar rahman
بالغيب وجاء بقلب منيب. Itu surah Qaf ayat 33. Karena takutnya kepada Allah yang Rahman. Ini menarik lagi nih. Rasa takut yang timbul dari seorang mukmin bukan karena Allah itu maha dahsyat siksaannya, bukan. Ini menarik ini. Bukan karena Allah itu maha perkasa atau qahar, punya kemauan yang nggak bisa tertolak Allah. Tapi min khasyir rahman. Tadi kan min khasyati rabbihim. Kalau kita sering menyebut kata Rabb, diharapkan timbulnya khasyatullah. Sekarang Ar-Rahman, tolong sebut-sebut Ar-Rahman. Itu apa Ar-Rahman? Maha pemurah untuk seluruh makhluknya. Jadi ingat, yang memberikan seluruh makhluk ini nikmat, karunia, ya Allah. Coba bayangkan, yang menjamin hidup manusia di dunia ini Allah. Apa yang terbetik di hati kita? Terasa makomnya Allah itu agung, luar biasa. Nih kita coba langsung refleks merasakan itu. Kita belajar terus. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Ya Allah. Wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha, kan begitu ya. Nikmat yang Allah berikan kepada seluruh alam raya ini enggak terhitung. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Allah pertegas, rasa takut yang muncul itu karena kita merasakan makomnya Allah, kedudukannya Allah. Bagi orang yang takut kepada makomnya Allah, kedudukan Allah, disiapkan 2 kebun di surga. Ada khusus ya bagi orang yang selalu punya rasa takut kepada Allah, diberikan jannatan, 2 bustan ya, 2 jenis kebun yang ada di jannah. Wih, masya Allah, kebun luar biasa. Jadi makom Allah yang kita rasakan, kedudukan Allah. Bagaimana kedudukan Allah yang menjamin rizki seluruh makhluk di dunia ini. Coba rasakan itu. Ar-Rahman, khasyir Rahman. Dan Allah ingatkan, Allah yang gaib atau ketika dia sendirian. Nah, ini cara Allah mengingatkan kita untuk mengetes diri kita masing-masing. Ketika sendirian, kita takut kepada Allah yang Rahman. Maka orang yang punya rasa takut kepada Allah yang Rahman itu waja'a biqalbim munib. Dia selalu datang menghadap Allah dengan hati yang munib. Inabah, at-taubah, wat-ta'ah. Selalu astaghfirullah wa atubu ilaih, sami'na wa ata'na. Jadi selalu bertaubat dan taat, selalu berusaha menggantikan sifat-sifat tercela menjadi terpuji. Dia selalu bertaubat dan taat, taubat, taat, munib. Selalu menghiasi dirinya dengan banyak bertaubat dan banyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man khasyar Rahman. Masya Allah. Ar-Rahman, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kalau kita merasakan keagungan Al-Quran, keagungan Allah,
maka otomatis begitu disampaikan ayat Allah langsung mengikat hati kita di sini. Ya Allah, langsung masuk, memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menimbulkan munib, selalu kembali kepada Allah, ya Allah, dengan taubat dan taat. Selalu menjadikan Quran, ya, zikr, peringatan, tuntunan, hidayah, pemuliaan dan seterusnya. Kalau kita punya hati yang khasyatullah, sebagaimana gunung kata Allah, bisa berubah karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah muslimin rahimakumullah. Akhirnya kita kita lengkapi dengan ada dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya riwayat Tirmidzi. Bagaimana pentingnya kita selalu menumbuhkan dalam hati kita ada khasyatullah. La yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda al-laban fi ad-dir'i. Tidak akan masuk neraka rajul, seseorang, baka, yang menangis, min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta ya'udal laban fid dir'i, sampai susu onta itu yang sudah diperah bisa masuk melalui putingnya. Apa itu maksudnya? Ya mustahil memerah susu onta ada di ember misalnya, balik lagi melalui putingnya, ya mustahil. Itu mustahilnya orang yang punya rasa takut kepada Allah masuk neraka. Lah iya, karena rasa takutnya membuat dia tunduk kepada Allah, enggak maksiat. Kan begitu, ma'assalam Allah. Hadis yang kedua, ainani la tamassuhuman nar bakat min khasyatillah wa 'ainun batat tahrusu fi sabilillah. Ada dua mata yang tidak tersentuh api neraka. Yang pertama, mata yang menangis karena takutnya kepada Allah, dan mata yang melek ketika berjaga dalam jihad fisabilillah. Seperti saudara kita di Gaza, melek terus untuk jaga-jaga dengan musuh. Mudah-mudahan saudara kita di Gaza dikuatkan hatinya untuk selalu mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita minta ampun tidak banyak berbuat untuk mereka, dan mudah-mudahan minimal doa kita tidak pernah berhenti kita lantunkan setiap saat untuk saudara kita di Gaza, dan kalau bisa kita bisa menyumbang terus sampai Palestina merdeka. Mudah-mudahan kita juga dapat pahala seperti semangat mereka untuk berjaga-jaga memperjuangkan kebenaran, hak mereka, memperjuangkan Al-Aqsa. Ya Rahmanir Rahim. Khasyatullah. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini saya dan kita semuanya semakin mendapat manfaat dari seluruh taklim yang kita ikuti, karena
setiap kita mengikutinya, kita siapkan hati dengan khasyatullah, pasti langsung masuk menjadi cahaya di hati kita, menjadi pelipur hati kita, kan, pengusir kegelisahan dan kegalauan kita, ya. Bahkan dia menjadi penyejuk hati kita karena dia bermanfaat bagi orang-orang yang khasyatullah. Semoga Allah selalu memberi kita hidayah, maunah dan bimbingannya, istiqomah bersama Al-Quran dengan semangatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.